Emang iya, iPhone keluaran tahun 2018 ini bisa dipakai lama dalam jangka waktu panjang. 2 sampai 3 tahun lagi, atau sampai 4 tahun lagi. Sampai video ini dirilis, masih dijual loh handphone barunya di iBox dengan jaminan garansi resmi 1 tahun via website Apple. Yuk kita bahas videonya setelah bumper berikut ini. Ya, ini adalah iPhone XR. Gue beli iPhone ini di harga 7,5 juta versi 64 GB. Garansi resmi iBox Indonesia. Pasti ada aja nih yang nanya, belinya di mana bang? iPhone XR ini gue beli di Shopee. Link pembeliannya di deskripsi video gue ini ya. Untuk video unboxingnya dan pengalaman gue pakai iPhone XR ini di tahun 2021 udah tayang ya di channel gue. Kalian cari aja dan kalian tonton aja. Sekarang pertanyaannya, emang bisa iPhone XR ini dipakai dalam jangka waktu lama? 2 tahun? 3 tahun? Atau bahkan 4-5 tahun dari sejak video ini rilis? Sebenarnya jawabannya di sini sih udah pasti iya, dan masih sangat bisa diandalkan dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Kok bisa sih bang iPhone XR ini dipakai dalam jangka waktu lama? Oke, pertama dari segi pemakaian sehari-hari aja yang gue bahas. Sebenarnya dalam pemakaian sehari-hari sih normal-normal aja yang gue rasain ini. Untuk sosial media, scroll-scroll buka tutup aplikasi juga oke banget. Bahkan main game pun masih bisa disetting rata kanan. Contohnya PUBG Mobile, iPhone XR ini bisa diset di grafik Ultra HD. Frame rate-nya ultra alias rata kanan. Jadi kalau untuk pemakaian sehari-hari sih aman-aman aja. Apalagi SoC Apple A12 Bionic ini setara dengan prosesor flagship terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 870 yang dipakai di Poco F3, yang dimana HP itu atau prosesor itu keluaran terbaru di tahun 2021. Jadi kalau disejajarkan antara A12 Bionic-nya Apple dan Snapdragon 87 punya Qualcomm itu ya sama aja sih menurut gua. Dan satu hal lagi yang menurut gua iPhone XR ini masih sangat layak dipakai untuk jangka waktu panjang adalah dukungan softwarenya. Apple emang boleh dibilang itu nggak pelit yang namanya update software terbaru untuk beberapa device lamanya. Kita lihat aja, sampai video ini dirilis, untuk keluaran terbaru iOS yang dirilis oleh Apple adalah iOS 15. Yang dimana untuk device lawas yang masih didukung Apple di iOS 15 adalah iPhone 6s atau iPhone 6s Plus. Yang dimana iPhone itu udah keluar sekitar kurang lebih 7 tahun lalu. Wow, edan Apple. Kalau kita hitung secara matematika, iPhone XR ini keluar tahun 2018 di iOS 12. Dan kalau kita samakan dengan iPhone 6s atau 6s Plus yang udah rilis 7 tahun lalu, masih dapat update software terbaru dari Apple. Berarti tahun 2018 ditambah 7 tahun itu berarti tahun 2025. Dan update software-nya berarti masih bisa didukung sampai iOS 19 atau bahkan iOS 20. Wedew, amazing lah pokoknya. Tapi di sini bukan nggak ada kelemahan ya, iPhone XR ini dipakai 4-5 tahun ke depan. Kelemahan pertama udah pasti itu baterainya. Itu adalah kelemahan fatal yang harusnya usia pemakaian baterai pada umumnya HP normal itu berkisar 2-3 tahun aja sejak awal pertama HP itu dinyalain. Jadi baterai menjadi faktor riskan dan solusinya kalian bisa menggantinya dengan baterai yang baru. Dan pastinya di service center resmi atau service center yang udah terpercaya ya. Kelemahan kedua adalah dari segi kamera. Iya, kamera. Sebenarnya di tahun 2021 ini iPhone XR emang udah sedikit ketinggalan sih. Dimana brand-brand lain udah mengeluarkan HP baru dengan 2, 3, bahkan 4 kamera. Dengan fitur-fitur dari setiap lensanya. Tapi untuk iPhone XR udah pasti sangat ketinggalan dalam hal kameranya. Karena dia punya kamera lensanya cuma 1 biji aja. Yang ketiga adalah pengalaman penggunaan. Udah pasti device iPhone XR yang kalian pegang di tahun 2021 ini dengan iPhone XR nanti di tahun 2025 itu berasa beda banget. Pasti kelemotan itu kalian rasakan karena udah emang kemakan usia. Semoga aja berkat update software bisa menyesuaikan device iPhone XR kita untuk tahun-tahun kedepannya jadi lebih baik. Tapi sepengetahuan gue sih, setiap device apapun gak hanya merek Apple, itu kalau yang namanya update software itu udah pasti mengalami kelemotan karena terbebani sama update software yang ukurannya itu udah cukup besar.
Dan satu lagi, yang keempat dari kelemahannya kalau kita pakai iPhone XR dipakai di jangka waktu yang lama untuk kedepannya, itu adalah jaringannya, yaitu 5G-nya. Kita tahu iPhone XR ini masih mendukung device yang jaringannya 4G, jadi belum bisa 5G, dimana di Indonesia di tahun ini udah menggembor-gemborkan atau malah udah dirilis 5G-nya di Indonesia ini. Jadi kalau iPhone XR itu buat dipakai ke depannya itu ya masih jaringannya 4G, itu udah pasti jadi kelemahan paling berat. Kelemahan yang paling fatal karena udah device-nya itu udah 4G dan device-nya itu udah lama. Karena emang 5G yang keluar handphone terbaru ya udah pasti 5G lah yang keluar, dan itu yang akan terbebani di handphone iPhone XR ini. Oke, jadi itu adalah pembahasan dari gua tentang iPhone XR bisa dipakai dalam jangka waktu lama. Menurut kalian gimana? Apakah kalian sependapat dengan gua atau malah sebaliknya? Yuk kita bahas kembali secara sehat di kolom komentar di video gua kali ini ya. Ya udah segini dulu aja video yang bisa gua share ke kalian, dan sampai ketemu di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye.